eBay kita. Enak kalau misalnya dapat pembeli yang baik, yang jujur, dia bilang oh iya misalnya barangnya udah nyampe. Tapi kalau kita dapat pembeli yang selain itu, wah itu pasti stres lah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberitahukan pengalaman saya mengirimkan barang di kantor pos. Jadi kemarin itu ada paket saya di kantor pos, itu sudah saya kirim ke alamatnya. Itu alamatnya di Norway atau di Eropa. Namun ternyata setelah saya input ke eBay-nya itu nggak muncul trackingnya. Kemudian saya juga cek di pos Indonesia-nya itu juga nggak ke tracking. Saya tempat ketar-ketir ya teman-teman. Kalau misalnya kita sudah bayar ongkirnya lumayan mahal, itu saya bayar ongkirnya sekitar berapa ya, sekitar 250.000 atau 300, tapi ongkirnya nggak kelihatan gitu, kayak tanpa ongkir gitu teman. Nah posisinya kayak gini. Nah ini adalah contohnya, ini tracking saya, ini saya masukkan ke eBay. Biasanya kalau tracking benar itu dia tunjukin semua ini. Misalnya tanggal 20-nya itu di mana, tanggal 22-nya di mana, kemudian tanggal apa namanya lagi, misalnya sampainya tanggal 2-nya di mana. Ini nggak jalan teman-teman. Dan saya juga cek waktu di kantor pos itu dengan tracking number yang sama, itu di sekitar tanggal 2 Mei itu nggak nongol juga teman-teman. Jadi bertambahlah, saya lumayan galau juga ya. Dia cuman membuatnya tuh sampai batas sini aja. Kiriman diterima, posting collection di Indonesia Bengkulu saja. Nah jadi kalau semisalnya teman-teman trackingnya nggak jalan, itu teman-teman pengalaman pribadi saya itu silakan nanti datangi CS-nya teman. Datangi CS-nya, tanyakan kenapa kok tracknya saya nggak jalan. Ternyata setelah dijelasin dengan CS-nya, itu saya udah bertanya itu udah di tanggal 5 ya, di tanggal 5 Maret. Padahal saya ngirimnya di tanggal 19 Maret, tanggal 5 Maret itu nggak ada kabar sama sekali teman-teman. Bayangkanlah perasaan teman-teman gimana kalau melihat kita sudah mahal-mahal mengirim barang, kemudian nggak ke tracking. Tahu-tahu itu kan lumayan kan, kalau bagi saya itu lumayan besar ya nilainya ya. Kalau bagi teman-teman mungkin enggak, tapi bagi saya dengan ongkir yang mahal, kemudian sebesar mungkin 250 atau 300.000, enggak ada tracking yang kayak enggak jalan, padahal sudah kita posting lewat pos. Jadi saya juga galau juga kemarin. Akhirnya saya datangi CS-nya, tanyain kenapa kok ini saya enggak terlacak di bagian kantor pos trackingnya ini ya. Jadi posindonesia.co/id trackingnya itu nggak jalan setelah saya masukkan ini nomor tracking yang ini. Akhirnya setelah usut masuk dia jelasin bahwa jadi di Eropa itu lumayan ketat peraturannya. Jadi kalau misalnya kita mengirimkan barang berupa cairan, jadi cairan ini contohnya kayak saya tuh jadi kan klien saya tuh mengorder berupa extra juice ya. Extra juice kan berupa cairan. Nah jadi kalau untuk extra juice itu dia kalau misalnya nggak ke tracking itu berarti dia lagi dicek di custom tuh di bea cukainya ini ya, di Eropa sana atau di bea cukainya kita. Nah makanya saya juga heran lah, kalau misalnya memang dilarang, kenapa nggak dari awal bilang bahwa paket ini kemungkinan besarnya nanti akan ditahan di bea cukai. Jadi kan kita nggak galau gitu kan, sampai berapa lama gitu, saya sampai Maret gitu. Akhirnya usut alhamdulillah kemarin di tanggal 9 Mei di tanggal 9 Maret itu saya coba tanya ke ininya, setelah dari dapat kabar di CS-nya bahwa paketnya sudah datang, sudah sampai di tanggal 5 itu saya ke CS, katanya sudah sampai. Saya langsung chat lagi ke klien saya di eBay, dia bilang nggak ada tanggapan. Dia nggak ada tanggapan sama sekali. Di tanggal 8 baru dia ngasih tanggapan bahwa pakai sampai dengan selamat. Jadi alhamdulillah banget saya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dalam posisi seller baru, kemudian juga uangnya juga ditahan di hold gitu, kalau dapat pembeli yang nggak jujur gitu, waduh itu mungkin udah jadi trauma ya teman. Mau jualan lagi ya bukannya apa ya, memang setelah saya pelajari
Saya akan ngasih beberapa saran buat teman-teman yang kalau mau melisting barang. Sebaiknya hindari produk-produk yang istilahnya berbau yang namanya ini ya teman-teman. Yang cairan tuh termasuk misalnya Estrajos, Antangin JRG, itu memang produk-produk yang laris di eBay. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat kayak saya tuh nggak ke tracking, itu kan bisa ini ya, nanti uang kita malah hangus saja, uang shipping kita hangus, barang kita hangus. Ya klien juga marah-marah, nanti efeknya dia ngasih ulasan feedback yang jelek di eBay kita. Enak kalau misalnya dapat pembeli yang baik, yang jujur, dia bilang oh iya misalnya barangnya udah nyampe. Tapi kalau kita dapat pembeli yang selain itu, wah itu pasti stres lah teman-teman. Nah misalnya gini, saya kasih contoh ya, contoh produk-produk yang apa namanya, yang kayak gini di eBay itu memang laris dia, kayak Antangin. Saya kemarin jual Antangin, paksa saya batalin itu ke Australia karena ya tadi dia berupa cairan. Kalau menurut CS-nya pos itu dia bilang bahwa ada kemungkinan barangnya nyampe, ada kemungkinan tidak nyampai. Nah saya bilang kalau misalnya barangnya tidak nyampai, apakah uang itu bisa balik ke kita misalnya, atau ada ini apa namanya, pemberitahuan ke Gmail kita bahwa barang kita itu dimusnahkan. Dibilang di posnya itu nggak ada kalau misalnya ditahan di bea cukai. Jadi ya saya bilang ya rugilah kita sebagai seller. Nah makanya untuk teman-teman yang berjaga jangan sampai cancel juga. Jadi saya semua yang berupa cairan misalnya kayak madu, kemudian kayak Antangin, kemudian kayak Estrajos, itu terpaksa saya apa namanya, end listing aja. Jadi listingnya tuh saya nggak postingkan, jadi saya matikan aja. Karena kalau kita nanti seperti saya bilang tadi, diceritakan di awal, ketar-ketir tuh, misalnya kita sudah shipping di kantor pos atau dibilang nggak ada trackingnya, padahal trackingnya kita sudah bayar mahal di kantor pos. Ya lebih baik yang nggak usah dikirimkan, ya di cancel aja produknya daripada ada apa-apa di jalan kan. Nah makanya kemarin itu saya cancel semua yang listing saya, padahal saat itu ada ini ya, ada penjualan. Ya mau nggak mau saya harus cancel, kalau enggak ya daripada saya perasaan ketar-ketir gitu kan, antara uang hangus atau enggak. Ya jadi itu saja teman-teman. Jadi saran saya, mohon maaf kalau misalnya saya agak bolak-balik ceritanya, tapi intinya ya adalah kalau misalnya teman-teman mau listing barang di eBay, hindari dari yang berupa cairan seperti dari Antangin, Estrajos, kemudian apalagi ya yang sejenisnya lah, yang sejenisnya berupa cairan atau madu, itu berisiko teman, atau berupa produk-produk kecantikan. Oh ya kemarin juga saya ini ya, produk sabun saya yang kayak Dettol itu kan ada antibakterial, itu di delete juga dengan eBay karena saya hanya bisa melistingnya itu kalau saya sudah pada tahap top red seller, padahal saya baru mulai. Jadi ya udah terpaksa lah saya ikut peraturan eBay, nggak mungkin kita mau melawan kan, lawan eBay. Karena kita di sana kan tempat jualan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom bawah saja. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.